Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Angkal Gol, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita bursa transfer pemain. Resmi, Jordi Alba susul Messi dan Busquets ke Inter Miami. Makin kental rasa Barcelona di Inter Miami. Jordi Alba telah resmi menyusul Lionel Messi dan Sergio Busquets ke klub Major League Soccer MLS itu. Inter Miami mengumumkan bahwa mereka telah menuntaskan perekrutan Alba pada Jumat 21 Juli tahun 2023 dini hari WIB. Bek kiri itu diikat kontrak sampai akhir musim 2024 MLS dengan opsi tambahan setahun. Bek 34 tahun itu direkrut cuma-cuma setelah meninggalkan Barcelona musim panas ini. Bergabungnya Alba membuat aroma Barcelona makin kental, dengan sebelumnya Messi dan Busquets lebih dulu bergabung. Alba musim panas ini mengakhiri perjalanan 11 tahun bersama Barcelona. Bersama Barca, bek asli Catalunya itu memenangi 6 titel La Liga, 5 trofi Copa del Rey, dan masing-masing 1 gelar Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Sementara itu, upaya Inter Miami untuk mengumpulkan mantan-mantan Barcelona belum berhenti. Mereka kabarnya masih ingin merekrut Luis Suarez, yang saat ini memperkuat klub Brasil Grêmio. Andre Onana kini pemain Manchester United. Manchester United akhirnya merampungkan kepindahan Andre Onana. Kiper asal Kamerun itu dikontrak sampai ke 2028. Kepastian transfer Onana dari Inter Milan diumumkan Jumat 21 Juli tahun 2023 dini hari WIB, tak lama setelah keberangkatan si pemain ke New York untuk menyusul rekan-rekannya di tur pramusim. Untuk mendatangkan Onana, harus merogoh kocek 51 juta euro plus 4 juta euro sebagai bonus. Onana diproyeksikan jadi kiper utama pengganti De Gea. Onana sudah menandatangani kontrak 5 tahun dengan gaji mencapai 7 juta euro per musimnya, naik hampir 2 kali lipat yang didapatnya di Inter. Andre adalah pilihan utama kami untuk kiper baru Manchester United, yang masuk dalam kriteria kami dari segi atribut dan kepribadian, ujar Direktur Sepak Bola John Murtough di situs resmi klub. Dengan sukses yang sudah diraih selama kariernya, kami tahu Andre bisa menularkan semangat juara ke dalam tim ini. Dia termasuk salah satu kiper terbaik dunia dan di usia 27 tahun. Kami yakin sekali dia bisa lebih baik untuk kedepannya, Murtough melanjutkan. Onana jadi pembelian kedua Manchester United musim panas ini setelah Mason Mount. Selama berkarir, Onana pernah memperkuat Barcelona dan Ajax Amsterdam. Tapi, karirnya moncer bersama Ajax dengan 214 laga selama 6 musim sebelum pindah ke Inter Milan pada 2022. Di Inter, Onana berperan besar mengantarkan Inter ke final Liga Champions sebelum dikalahkan Manchester City 0-1. Di Inter, Andre Onana punya 41 penampilan dengan 36 kali kebobolan dan 19 clean sheet. Bruno Fernandes resmi jadi kapten barumu. Bruno Fernandes resmi diumumkan sebagai kapten baru Manchester United. Ia naik pangkat menggantikan Harry Maguire yang dicopot dari jabatannya akhir pekan lalu. Bruno Fernandes telah ditunjuk sebagai kapten baru Manchester United. Gelandang Portugal itu telah mengenakan ban kapten di sejumlah kesempatan dan Erik ten Hag telah mengonfirmasi bahwa ia akan memimpin tim secara permanen, bunyi pernyataan klub. Pengumuman ini tidak mengejutkan, sebab sejak musim lalu Fernandes sudah bertindak sebagai kapten di lapangan, mengingat Maguire lebih sering dicadangkan oleh Erik ten Hag. Fernandes tercatat 42 kali memimpinmu dari 59 penampilan, termasuk di final Piala FA dan Carabao Cup. Keputusan ini bertujuan mempertegas statusnya sebagai kapten setan merah, bukan lagi pengganti orang lain yang absen di lapangan. Sebuah hal yang wajar, mengingat Fernandes sudah menjadi pilihan utama sejak datang ke Old Trafford pada Januari tahun 2020. Fernandes juga tergolong fit dan jarang cedera. Ia sudah tampil 185 kali di seluruh ajang bersamamu dalam 3,5 musim terakhir.
Dalam rentang waktu tersebut, tak ada pemain di skuadmu saat ini yang memiliki jumlah penampilan yang sama. Fernandes masih terikat kontrak denganmu hingga 30 Juni tahun 2026. Sadio Mane sedang negosiasi dengan Al Nassr. Sadio Mane sedang bernegosiasi dengan Al Nassr. Striker Senegal itu berpeluang meninggalkan Bayern Munich di musim panas ini. Diberitakan The Athletic, perwakilan Mane sudah bertemu Direktur Olahraga Al Nassr, Goran Vucevic di Portugal untuk membahas potensi transfer ini. Ia memang sedang mengikuti latihan pramusim bersama Bayern di sana. Mane baru bergabung dengan Bayern tahun lalu dan berhasil meraih gelar Bundesliga di musim debutnya, namun gagal menunjukkan performa yang diharapkan. Ia hanya mencetak 7 gol dalam 25 penampilan di liga dan sempat absen karena cedera. Al Nassr finish urutan kedua di Saudi Pro League musim lalu. Demi menjadi juara musim depan, mereka pun berbenah untuk memperkuat tim. Musim panas ini, mereka sudah merekrut Marcelo Brozovic dan Seko Fofana. Alex Telles kabarnya juga akan segera diresmikan. Neymar sempat pikirkan pensiun usai Brasil tersingkir di Piala Dunia 2022. Neymar mengaku sangat terluka setelah Brasil disingkirkan Kroasia di Piala Dunia ke-2022. Neymar bahkan sempat memikirkan untuk mundur dari timnas Brasil. Neymar memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada extra time saat menghadapi Kroasia di perempat final. Namun, Bruno Petkovic mencetak gol balasan Kroasia sehingga skor 1-1, sehingga laga mesti ditentukan dengan adu penalti. Brasil akhirnya kalah 2-4 di tos-tosan setelah eksekusi Rodrigo dan Marquinhos gagal menjadi gol. Hasil ini memastikan puasa gelar juara Selecao berlanjut sejak terakhir kali menjadi kampiun pada ke-2002. Bintang PSG ini mengungkapkan kekalahan itu membuatnya sangat terpuruk sampai ingin berhenti memperkuat timnas Brasil. Namun, Neymar berubah pikiran dan bertekad menebusnya di 2026. Setelah Piala Dunia 2022, aku jujur tidak ingin kembali ke timnas Brasil, tapi aku berubah pikiran karena aku sangat lapar. Benarkan, aku berubah pikiran. Setelah Piala Dunia, aku tidak ingin merasakan sakit karena kekalahan lagi. Melihat keluargaku sangat menderita, itu sangat membebaniku. Namun, mereka harus menahannya lagi. Ini akan baik, harus baik, logas Neymar. Barcelona mulai pantau Harry Kane. Barcelona mulai ikutan memantau Harry Kane. Blaugrana siap menampung penyerang Tottenham Hotspur itu. Masa depan Kane menjadi sorotan musim panas ini. Dengan kontrak tersisa setahun, beberapa klub mendekatinya. Menurut The Athletic, Barcelona rupanya menjadi salah satu peminat Harry Kane. Raksasa La Liga itu siap merekrutnya. Namun, Barcelona tidak akan merekrut Harry Kane musim panas ini. Kapten timnas Inggris itu akan diburu musim depan saat kontraknya habis di Tottenham Hotspur. Saat ini, Barcelona juga sudah punya penyerang. Ada Robert Lewandowski yang baru direkrut musim lalu dan bisa menyumbang 33 gol serta mendatangkan trofi La Liga dan Piala Super Spanyol. Saat ini, Kane sendiri tengah menjadi buruan Bayern Munich. Raksasa Liga Jerman itu ingin merekrutnya dengan sudah mengajukan penawaran 2 kali yang ditolak Tottenham. The Lilyweds mematok harga pemain yang sudah menyumbang 280 gol itu di angka 100 juta euro atau setara 1,8 triliun rupiah. Sejauh ini, Kane masih di bawah tur pramusim Tottenham. Selama di Tottenham Hotspur, Harry Kane sulit dapat trofi meski tampil tajam. Sempat hampir cabut ke Manchester City pada 2021, ia malah menekan kontrak baru dan bertahan sampai saat ini. Muncul kabar melirik David Alaba. Manchester United sedang menjajaki kemungkinan menggait David Alaba dari Real Madrid. Paling tidak begitulah rumor yang kini muncul di Spanyol. Menurut Nasional, Erik ten Hag saat ini hendak memperkuat sektor defensif setan merah, sekaligus menambah pemain yang punya daya kepemimpinan. Alaba masuk radar. Menurut rumor, salah satu keputusan Alaba meninggalkan Bayern adalah keinginannya lebih banyak bermain di lini tengah. Ia berharap mendapatkannya di Real Madrid. Namun,
Alaba datang setelah Real Madrid melepas sosok bek tengahnya seperti Rafael Varane dan Sergio Ramos. Ia pun jadi lebih banyak diplot Carlo Ancelotti sebagai bek tengah. Fakta bahwa David Alaba bisa main di beberapa posisi adalah faktor yang diduga bikin Man United kepincut. Transfermarkt mengestimasi valuasi Alaba sebesar 40 juta euro, angka yang relatif tidak kelewat tinggi buatmu. Terima kasih sudah menonton Angkel Gol. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru. Well, here it is again, and you have to say, he looks so uncomfortable with the ball at his feet. He's cost his team a goal here. So underway once more, 2-0 the lead here. And room now out on the wing. Throw-ins given. And the substitution will occur now. And teammates to play it to. It's got to be! And a goal! They've cut into the lead! It's not settled yet! Well, here we can see it again, and it's all about the pace of the passing. One touch, slick movement, and then the shot is emphatic. He strikes it with such power, the keeper has no time to react. What a good finish. So the ball is rolling again. 2-1 the score. What's going to happen next? Bennacer. Given away by Milan. Pulisic. That's a foul, and it will be a potentially dangerous free kick. Well, they've been getting the substitute ready, and now they will make the personnel change. He'll try his luck here. Well, it wasn't all that far off the target. Well, you're absolutely right. That was close, but the game is still very much in the balance here. The electronic board has been held in the air, and we're going to have a minimum of 4 added minutes. They've given it away. Giroud. On the ball, Rafael Leao. And that will be all for this game anyway, and defeat for the visitors, much to the disappointment of their supporters. Well, Derek, it was a hard-fought